Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam saat ini untuk bersama-sama merasakan firman Tuhan dalam ibadah sederhana. Kita merenungkan kehidupan kami dan meneladani firman Tuhan untuk landasan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Salam dan sejahtera menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Marilah bersama-sama kita berdoa sebelum kita merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami pada sepanjang hari dan hari-hari yang akan datang. Kita bersama-sama bertelut di dalam doa. Terima kasih Bapak telah melindungi kami dalam istirahat. Dan pada hari yang baru ini, Tuhan bangunkan, tuntun di tempat ibadah ini. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk merasakan sebagian firman, untuk penyegaran kehidupan kami dalam kepercayaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, berkatilah semuanya dan lindungilah semua dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merasakan dari surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Filipi, terdapat dalam Filipi 1 ayat 15 sampai dengan 21. Filipi 1 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian difirmankan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahnya semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurundikan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikianlah pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya. Tema pada pagi hari ini kita akan diberikan judul dan petunjuk, apa motivasimu memberitakan Kristus? Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita termotivasi terhadap pertolongan dan keberadaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus banyak disebutkan adalah semuanya itu kudus dan agung. Di dalam kehidupannya di dunia menegaskan dan meyakinkan murid-muridnya bahwa ia adalah yang mereka perlukan. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 48 ada firman yang mengatakan, akulah roti hidup. Dan selanjutnya pada ayat 41, akulah roti yang telah turun. Kedua hal ini sering diulang-ulang di dalam beberapa nats dan pengkhotbah. Tapi Yohanes juga menerangkan, akulah terang dunia. Juga Tuhan Yesus disebutkan, aku pintu ke domba-domba itu. Selanjutnya masih berkisar atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Dan juga ada yang dituliskan, akulah kebangkitan dan hidup.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada Yohanes 15 ayat 1 juga tertulis, akulah pokok anggur yang benar. Itulah motivasi kita semua orang percaya untuk memberitakan firman dan kita seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentang penyelamatan. Profesi yang paling dekat dengan Yesus bukan pendeta, bukan gembala jemaat, pengkhotbah, teologi, ataupun penulis, melainkan guru. Orang Kristen kemudian dikenal sebagai murid Kristus. Proses pendewasaan hidup Kristiani di lingkungan tertentu dengan sebagai pemuridan. Yesus bukan guru biasa. Ia guru agama yang mengajar Taurat. Rabi dan Rabuni adalah sebutan terhormat untuk guru agama. Di dalam Injil Yohanes, Yesus disapa Rabi 7 kali, Rabuni 1 kali, dan didaskalos 8 kali. Dalam Perjanjian Baru, Rabi adalah gelar kehormatan untuk guru Taurat. Bukan posisi keamanan yang resmi, tetapi kedudukan amat penting sebagai penerus tradisi keagamaan. Yesus adalah seorang guru yang berwibawa. Banyak orang yang mendengarkan pengajarannya. Yesus menjadi takjub karena terbiasa mengajar sebagai orang yang berkuasa dan sebagai orang yang memiliki otoritas. Itulah yang mendorong kita untuk termotivasi untuk mengabarkan Yesus Kristus tentang keselamatan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita dilandasi dengan kepercayaan hidup ini adalah anugerah besar dari Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang biasa berkata hidup yang ia jalani ini hanya sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Karena aku lahir ke dunia ini, ya dijalani saja, mengalir ikut terus. Buat apa terlalu ngoyo? Ingat, tatkala seorang dipercaya untuk hidup, ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari semula, Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dan masing-masing kita. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti, bahkan salah jalan, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Yang Tuhan mau, setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan telah menyenangkan kehidupan mereka baik di masa depan. Bagi setiap kehidupan orang percaya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik. Sebab kita semuanya adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik. Itulah sebabnya kita harus berusaha supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta untuk dikembangkan, diberi potensi untuk memaksimalkan. Perhatikan tekad Rasul Paulus yang terdapat dalam suratnya yang dikirim di jemaat di Filipi 1 ayat 21 dan 21a dan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku supaya
bekerja memberi buah. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang berarti adalah hidup yang berbuah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya adalah buah-buah roh yang dihasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal-hal inilah yang memotivasi kita untuk meneruskan ajaran-ajaran Kristus. Maka dari itu, kita akan bertanya, termotivasikah kita ini? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak telah membimbing kami dalam menyampaikan sebagian firman, dan kita merasakan bahwa kita semuanya terdorong bagaimana kita harus menyebarkan firman-firman Tuhan Yesus, Sang Guru Selamat, yang menyelamatkan, yang mendamaikan. Dengan kerendahan hati, dengan kasih setianya memberikan pelajaran kami sebagai murid ini. Maka dari itu ya Tuhan, mampukanlah kami melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, supaya kami sampai berdamai satu dengan yang lain, tanpa celah di hadapan Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, bila pagi ini kami tidak sesuai kehendak Bapa dalam menyampaikan sebagian firman, dan merasa bersama-sama merasakan untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mohon tuntunan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pinten